So beautiful that our commander can speak to us. Sangat indah ketika jenderal kita bisa berbicara kepada kita, and encourage us, menguatkan kita, and give us instructions for every day. Dan memberikan kita instruksi setiap hari. And how much more wonderful it is for him to do the same for each one of our members. Betapa luar biasanya ketika ia bisa melakukannya juga kepada setiap daripada member kita. The husbands and the wives in the fellowship, Pada para suami dan istri dalam fellowship ini, and their children, dan juga kepada anak-anak dari para member. And our job as leaders Tugas kita sebagai pemimpin is to help every member membantu setiap member hear from God, bisa mendengar dari Tuhan, discover his or her calling, menemukan panggilan Tuhan atas hidup mereka, and do his calling. dan melakukan panggilan tersebut. That's everything that you have to do. Itulah yang harus kita lakukan. If you do that, Kalau engkau lakukan itu, you will be a faithful servant. engkau telah menjadi hamba yang setia. You will be a good shepherd. Engkau telah menjadi gembala yang baik. Amen. You will be a true helper. Anda telah menjadi seorang penolong yang sejati. FGBMFI is a helps ministry. FGBMFI adalah sebuah pelayanan menolong. And what do we help our members do? Dan apa yang kita bantu member kita lakukan? Come to Jesus, Datang kepada Yesus, receive his call upon their life, bantu mereka menemukan panggilan Tuhan atas hidup mereka, and begin to do it. dan bantu mereka melakukannya. And so what Jesus spoke through this man over here, Seperti apa yang telah Tuhan katakan melalui Bapak yang ada di sini. Jesus told us to go. Tuhan suruh kita pergi. Jesus said the same thing to Brother Demas Shakarian. Tuhan katakan hal yang sama kepada Demo Shakarian In 1980, di tahun 1980. he said, I've given you my son, Bilang, aku sudah berikan kepadamu putraku, I've given you his name, saya berikan anak namanya, I've given you his authority. saya berikan otoritas. I can't give you any more. Saya nggak bisa memberikan lebih. Take what I've given you Ambil semua yang telah diberikan kepadamu and go with it. dan pergilah dengan itu semua. And as you go, Ketika kau pergi, the end time harvest will be seen around you. tuayan akhir zaman akan mulai terlihat di sekeliling kita. The emphasis that God was giving Brother Demas was that Jesus had given us, implanted within us. Penekanan yang Tuhan tunjukkan kepada Demo Shakarian adalah bahwa Yesus itu sudah diimplan, sudah ada di dalam kita. Amin. His son. Dan yang diimplan, yang ditanam di hati kita adalah putranya, His name. namanya, And his authority. dan otoritasnya. And what more can he give us? Apalagi yang perlu diberikan kepada kita. Whoa. We have everything we need Kita telah punya semua yang kita perlukan to bring in the end time harvest. untuk membawa tuayan akhir zaman itu. We don't need more brains. Kita nggak perlu lebih banyak lagi pemikiran atau otak. We don't need more strength. Tidak perlu lagi kekuatan lebih. We have Jesus Karena kita punya Yesus in us. di dalam kita. We are one in God. Telah menjadi satu di dalam Tuhan. God is in the earth. Tuhan sudah ada di atas muka bumi. And he walks with me and he talks with me and he tells Dia berjalan me. dengan aku, mengatakan kepadaku. He says, he's closer to you than a brother. Yesus itu lebih dekat denganmu daripada saudaramu. Amin. And so our brand new members have
have to be helped to discover this mystery. Member kita yang baru mengerti akan hal ini perlu kita bantu supaya mereka bisa mengerti sebuah misteri ini. Amen. Most of our churches don't teach on this mystery. Kebanyakan gereja-gereja sudah tidak lagi mengajarkan misteri ini. Christ in you, Kristus di dalam hidupmu, the hope of glory. adalah harapan kemuliaan. What is glory? Apakah kemuliaan? It's the presence of God in you. Kemuliaan itu adalah hadirat Tuhan yang ada di dalam engkau. Amen. It's divine. Ini datangnya dari Tuhan. Yes. Amen. So Brother Demas wrote down what he had received from God in the book that you already have, the intensified vision. Jadi Brother Demos tulis visi yang dia dapatkan dari Tuhan dalam buku yang kita telah baca. It talks about a powerful people. Berbicara tentang sekelompok orang-orang yang sangat berkuasa. Amen. But Demas commented in those days that he had more revelation, but God had not released it yet for him to announce. Dan Demos saat itu mengatakan bahwa begitu banyak pewahyuan yang ia terima, tetapi ia belum mendapat kebebasan untuk menyatakan itu kepada semua orang. And it's funny that the very next book, part of that revelation that was released was an intensified vision, or a new wave of glory in your finances. Menariknya, setelah ia dapatkan visi itu yang dia tulis dalam buku Vision Intensified, buku selanjutnya yang dia tulis adalah Glory, New Wave in Your Finance. Is that how it's Apakah said? Anda pernah baca? Yes. Same title. Yeah. Oh wow. Hallelujah. New Wave in Your Finance. It's great. Praise God. Hallelujah. Now what does that mean? Apa artinya? I just want to dwell on that for just a moment because that's part of the revelation that God gave Demas after the happiest people on earth. Jadi setelah Happiest People on Earth, Vision Intensified, lalu A New Wave of Revival in Your Finance. Coba kita berhenti sejenak dan kita perhatikan kenapa urutannya seperti itu. This revelation said that as you discover your calling and are faithful to do your calling, God's calling in your life, He will provide for the fulfillment of that calling. Ada rema yang sangat jelas dalam penulisan buku-buku ini. Artinya ketika kita telah mengetahui, memahami panggilan Tuhan atas hidup kita dan kita meresponi dengan melakukan, maka Tuhan pasti akan menyediakan setiap dana keuangan yang dibutuhkan untuk kita menyelesaikan panggilan Tuhan tersebut dalam hidup kita. Amen. How many people have an idea that they can market and become billionaires, but they don't have money to start it? Berapa banyak orang yang punya ide untuk membuat sesuatu yang bisa dijual dan akan membuat dia menjadi seorang milioner, tetapi nggak punya dana di awalnya untuk bisa menjadi milioner tersebut. And God has called you to take the light, His light, to the ends of the earth. Dan Tuhan perintahkan kepada kita untuk bawa terangnya ke seluruh ujung bumi. It's His idea and He will pay for it. Jadi kalau ini idenya datang dari Tuhan, pasti Tuhan yang bayar sampai ide itu terselesaikan. Amen. Look how beautiful God is. Lihat betapa indahnya Tuhan kita itu. He gives you the fruit of the Spirit, Yang memberikan kepadamu buah roh, the love, the kasih, joy, sukacita, the peace, damai sejahtera, the long suffering, the patience, kesabaran, the goodness, kemurahan, the meekness, kebaikan, kelemah lembutan, gentleness, kelemah lembutan, faith. iman. And you can use all those. Dan kau bisa pakai semua ini.
For when your faith runs out, you can use His faith. Ketika iman kita mulai lemah, kita bisa pakai imannya. It's already inside you. Karena imannya sudah di dalam dirimu. Jesus is your faith. Yesuslah imannya. And Jesus is your money. Dan Yesuslah uangmu. That you need to fulfill His will. Yesus adalah yang kau perlukan bisa memenuhi panggilan atas hidupmu. The whole thing is founded on Jesus. Semuanya berpusat kepada Yesus. Jesus is the center of it all. Seperti yang kita nyanyi kemarin, Jesus is the center of it all. And so, when you receive Jesus as your Lord, jadi ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan, it's like a zipper. Itu seperti sebuah resleting. It unzips the power of God in you. Seperti resleting yang dibuka akan kuasa Tuhan yang sudah ada di dalam diri kita sebelumnya. When you were born again, a package was given to you. Ketika engkau lahir baru, engkau itu dikasih sebuah paket. It's called the divine nature. Dan paketnya ini disebut hal-hal yang supernatural My yang testimony datang is, dari Tuhan. my testimony is how my wife kept telling me, you're stubborn. Kesaksian saya kemarin tentang bagaimana istri saya selalu bilang saya ini keras kepala. And I would say, no, Dan selalu saya bilang, enggak, saya tidak keras kepala. I'm not stubborn. Aku tidak keras kepala. And Jesus told me one day, Dan Yesus bilang kepada saya suatu hari, yes, you are. ya John, kamu keras kepala. And when I really got serious about Jesus being my Lord, Dan ketika saya mulai serius melihat Yesus sebagai Tuhan atas hidup saya, that zipper began to open up. resleting itu mulai terbuka. And the divine nature began to come out. Dan hal-hal yang supernatural yang datang dari Allah itu mulai bisa terekspresi. You have never had an experience until you're standing in front of your enemy and Christ in you is loving you. Nanti engkau akan alami sebuah mukjizat yang luar biasa ketika engkau berdiri di hadapan orang yang engkau tidak sukai, musuhmu, dan engkau bisa mulai mengasihi dia. I was a good Christian, Saya pikir saya ini seorang Kristen yang cukup baik, but I was hating my enemy that was in front of me. tapi saya benci musuh-musuh saya yang ada di hadapan saya. But Jesus in me, I could feel, I had a vision. My heart came out of my chest and started floating in His direction. Dan ketika saya menerima Yesus itu dan saya bisa mulai mengerti, saya bisa melihat sebuah visi seolah-olah hati saya keluar dari dalam dada saya. And I often say that the devil is no problem to me. It's my human nature that's my problem. Seperti yang saya katakan kemarin, iblis bukanlah permasalahan di dalam hidup saya, tapi keinginan kehendak daging saya itulah musuh saya terbesar. Because the devil was defeated on the cross of Calvary. Karena iblis sudah dikalahkan di Kalvari. But my human nature is with me all the time. Tapi kehendak daging saya setiap hari bersama-sama dengan saya. St. Paul said, I do things that I don't want to do. Rasul Paulus bilang ia melakukan hal-hal yang sebenarnya ia tidak ingin lakukan. He wrestled with his own human nature. Ia bergumul dengan kehendak dagingnya sendiri. But you know what? Tapi tahukah Anda, The divine nature of God is within us. sifat-sifat supernatural dari Allah itu sudah ada di dalam diri kita juga. And here's a secret that will change our lives. Dan ini adalah sebuah rahasia yang akan berubah hidupmu. When we accept Him as Lord Ketika kita terima Dia sebagai Tuhan, and not just Savior, bukan hanya juru selamat, that zipper that contains the package of the divine nature begins to open up. resleting paket yang isinya hal-hal supernatural itu mulai terbuka. And that which was in us when we were born again begins to come forth. Dan ini hal-hal supernatural yang sebenarnya sudah ada di dalam diri kita dari sejak kita terima Tuhan itu mulai terjadi. That's why it's so important. Itulah sebabnya begitu pentingnya.
That a member doesn't just, a new man or woman doesn't just come into your chapter and become a member. Orang-orang yang baru tidak begitu saja otomatis jadi member yang datang ke tempat kita. You have to be sure that he's born again. Engkau harus pastikan bahwa orang tersebut sudah lahir baru menjadi member. Because it all starts there. Karena permulaannya adalah ketika orang tersebut lahir baru. And you know, there's some problems in the fellowship around the world. Dan salah satu masalah fellowship kita ini di seluruh dunia are because the new members were not truly born again. Adalah karena member-member yang baru itu belum sungguh-sungguh lahir baru. But they had charismatic personality. Tetapi mereka punya personality yang sangat karismatik, yang sangat menarik. And people fell in love with them. Dan karena personalitinya orang ini begitu menarik, orang-orang suka sama dia. And they promoted them to be chapter Dan karena presidents. ngomongnya pinter, dipromosiin jadi chapter president. And they became chapter presidents over other members that were also not born Dan dia again. menjadi chapter presiden atas member-member yang tentunya juga pasti tidak akan lahir baru karena pemimpinnya belum lahir baru. And their charisma was so good that someone said, well, let's elect him as a regional leader. Jadi tingkat kepemimpinan orang ini mulai naik dalam fellowship ketika kita lihat orang ini karismanya begitu besar, ditunjuk jadi field rep atau RD. And then after a few years, they elected him as national president. Lalu beberapa tahun kemudian dipilih jadi national president. And he still isn't born again. Dan dia masih belum lahir baru. And if you're not born again, you're governed by the devil. Kalau engkau belum lahir baru, yang memerintah atas engkau adalah iblis. Should I stop talking? And there were some wonderful men that rose up against Demon Shakir. Ada begitu banyak orang-orang yang kelihatannya begitu luar biasa, tetapi mereka bangkit menentang demo Syakarian. And he was separated from being international president. Dan dia ini terpisah dari internasional orang-orang ini. Most of you probably don't know this. Beberapa dari Anda mungkin nggak tahu akan hal ini. But in 1983, he had a stroke. Tetapi tahun 1983 Demos itu kena stroke. And the left side of his body was paralyzed. Bagian kirinya ini menjadi lumpuh. And so he was out of commission, out of work, out of he was not doing all his He couldn't operate normally. for a year. He didn't come to his office for about a year. Selama 1 tahun dia tidak bisa beraktivitas, tidak bisa bekerja, tidak bisa datang ke kantor. And when that happens, the sharks begin to come around. Ketika ini terjadi, ini ikan-ikan hiu di sekelilingnya dia mulai datang. The hyenas begin to get close. Hiena di padang pasir itu mulai datang untuk memburu. When Jesus stood on the platform with Pilate, Ketika Yesus berdiri di atas platform berhadapan dengan Pilatus, all the religious men down below said, "Crucify him." yang mengatakan salibkan dia adalah para pemimpin agama. And I went to a nation that Demas sent me to. Saya pergi ke sebuah negara yang Demos suruh saya pergi. Men of the fellowship, Ini orang-orang di dalam fellowship. beautiful men of the fellowship, Harusnya orang-orang yang begitu indah, orang-orang fellowship, directors. direktur. And they put me in a hotel room. Mereka taruh saya di dalam hotel And they began to ask me questions, dan mereka mulai tanya saya pertanyaan-pertanyaan, but not nice questions. tapi pertanyaan-pertanyaan yang jahat. Questions like the CIA. Pertanyaan seperti FBI atau CIA yang interogasi. And their problem was that how is it possible that we're a ministry that believes in healing and our international president is paralyzed? Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah fellowship
orang-orang member di dalamnya yang melakukan kegiatan-kegiatan penyembuhan, mendoakan orang lain untuk sembuh, tetapi international presiden kita lumpuh. I would imagine some of the neighbors of Jesus' disciples came to them and said, mungkin saya bisa bayangkan saat itu teman-temannya murid-murid Yesus menghampiri mereka dan berkata, well, we were hoping he would be the Messiah. Ya harapan kita sih dia inilah Mesiasnya. And set us free from the Roman government. Dan melepaskan kita dari penindasan orang-orang Romawi. I was going to vote for him. Tadinya saya mau pilih Yesus. But see, he was crucified. Tapi akhirnya dia disalibkan kan? Between two thieves. Di antara dua penjahat lain. So he could not have been the Messiah. Jadi pasti dia bukan Mesias. Okay. Saya ulang sekali lagi mungkin supaya lebih jelas. Jadi orang-orang yang jahat di fellowship ini seharusnya orang-orang yang katanya dipenuhi oleh Tuhan Yesus, tetapi menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang jahat sekali. Katanya international president fellowship yang mengadakan kegiatan penyembuhan, kok presidennya sendiri lumpuh? Kurang lebih ini pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada saya oleh orang-orang jahat tersebut. So these men that were attacking Demas, jadi orang-orang jahat ini yang sedang menyerang Demos didn't know that he was suffering on behalf of Christ. Tidak mengerti bahwa Demos itu sedang menderita karena Kristus. Because Demas had just received the revelation that would set the body of Christ free in the earth. Karena Demos baru saja mendapatkan pewahyuan dari Tuhan yang dapat membebaskan setiap orang yang hidup di atas bumi ini. That Jesus lives in every believer. Pewahyuan bahwa Yesus hidup di dalam setiap orang yang percaya. The same Jesus that raised the dead and healed the sick and opened the eyes of the blind. Yesus yang sama membangkitkan orang mati dan membuka mata orang-orang yang buta. The same Jesus that still the wind and the waves. Yesus yang sama yang menghentikan ombak dan angin. The same Jesus that cast the devils out of the naked man in the cemetery and they went into the pigs and went into the sea. Yesus yang sama yang mengusir roh jahat dari orang Gerasa sehingga roh jahat itu masuk ke dalam babi dan babi-babi terjun ke dalam jurang. That same Jesus lives in every born again Christian. Yesus yang sama itu hidup di dalam hidup setiap orang yang telah lahir baru. Amen. And God revealed to Demas, I've given you my son, his name, his authority. I can't give you any more. Dan Yesus sudah nyatakan kepada Demos, aku berikan kepadamu putraku, namanya dan otoritasnya. Aku nggak bisa berikan lebih dari ini. I'm excited. Saya bersemangat. I'm looking forward to the time when I can cast demons into pigs. Saya masih menantikan waktu di mana suatu saat saya bisa mengusir roh jahat masuk ke dalam babi-babi. The Jews should not have been eating pigs. Orang Yahudi mesti jangan makan babi. My wife is Jewish. Istri saya orang Yahudi. And she doesn't let me eat pork. Karena dia Yahudi, saya pun nggak boleh makan babi. And I love pork. Padahal dulunya saya suka banget makan babi. But I love my wife more. Tapi karena saya mengasihi istri saya juga stop makan babi. No wonder you not eat during Tony's Romas. Saya ajak ke Tony Romas, nggak makan apa-apa di Tony Romas. Okay, I need to get through here. This is important. Ini pesan yang sangat penting. And my wife is right. When I make jokes, I miss the point. Istri saya benar, kalau saya suka bikin lelucon, inti yang penting itu hilang. But Jesus spoke to us Tapi Yesus berkata kepada kita through this man melalui Bapak ini this morning. pagi ini. One word was so Cuma satu important. kata yang sangat penting. Go! Pergi. Amen. Well, yeah, but I don't have enough money. Iya, tapi Tuhan aku nggak punya uang, I don't have enough power. nggak punya kekuatan. I haven't read the Bible 7 times. Aku belum baca Alkitab 7 kali. Oh, I don't know what to do. Aku nggak tahu mesti berbuat apa. Just go! Pergi aja dulu.
And so you as leaders need to encourage your members to go. Jadi Anda sebagai pemimpin harus mendorong member Anda untuk pergi. But not to go in their strength. Tetapi bukan pergi dengan kekuatan mereka sendiri. Okay, I'll tell you what I thought this morning. Saya mau bagikan kepada Anda apa yang saya pikirkan pagi ini. There is no chapter of full gospel businessman in heaven. Nanti di surga tidak ada chapter full gospel businessman. Nggak ada chapter nanti di surga. So I love to sing and dance, happy band and full gospel FGB and Saya senang sekali nyanyi lagu Happy Man atau lagu Mars FGB. I love it. But there's no FGB MFI in heaven. Tapi nanti di surga udah nggak ada lagi FGB MFI. Demas Shakarian is not president of the heavenly Clifton Staffordshire. Nanti Demos bukan menjadi presidennya Clifton surga chapter. But there is a King of Kings. Tapi di surga nanti yang ada adalah Raja di atas Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Almighty God. Allah yang Maha Kuasa. Jesus Christ. Yesus Kristus. Amen. And if Demas were here today, dan kalau Demos ada di sini hari ini, he would not say a word about FGB MFI. dia tidak akan katakan satu pun kata tentang FGB MFI. He would lift up Jesus. Dia hanya mengagungkan And Yesus what Jesus' plans dan are. rancangan Yesus. Because the Savior that died on Calvary Karena juru selamat yang mati dan Kalvari itu was resurrected as the Lord of Lords and King of Kings. dibangkitkan menjadi Tuhan atas segala Tuhan dan Raja atas segala Raja. And I met this Jesus. Dan saya bertemu dengan Yesus ini. Me, John Carrette. Saya John Carrette bertemu dengan Yesus. My testimony last night was that when I thought that my luck had run out. Ingat kesaksian saya tadi malam ketika saya terpisah dari teman-teman saya di medan pertempuran dan saya pikir keberuntungan saya berakhir hari itu. And I prayed for the first time in my life. Dan pertama kali ini saya berdoa dalam hidup saya. And I told God, when I die, take me to heaven, be with you. Dan saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan ketika saya mati nanti pastikan Engkau ajak saya ke surga. That He poured oil on top of my head. Dan saya merasakan seolah-olah seperti ada Yesus yang menuangkan minyak ke atas tubuh saya. Now I know it was the Holy Spirit. Dan saya tahu itu Roh Kudus. And as that oil came down over my head, all fear of death left. Dan ketika saya rasakan seperti minyak yang mengalir itu, segala ketakutan kematian hilang. I didn't know it, but I was being born again in that moment. Saya belum mengerti saat itu, tapi sebenarnya saat itu saya sedang dilahirkan kembali. And the Bible says if you have Jesus, you have life. Ya, Alkitab katakan kalau engkau memiliki Yesus, maka engkau memiliki kehidupan. And life came into me. Dan kehidupan masuk dalam hati saya. And all fear left. Dan semua ketakutan hilang. And I heard 3 words. Saya dengar 3 kata. Jesus is Lord. Yesus adalah Tuhan. Amen. Tell them to say. Yesus adalah Tuhan. Katakan sama-sama, Yesus adalah Tuhan. Yeah. So the secret to be an FGBMFI leader Jadi rahasia untuk menjadi seorang pemimpin full gospel is to recognize Jesus as Lord. adalah ketika kita bisa mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan atas hidup kita. Then as you discover your calling and you begin to walk in it, Ketika Anda mulai menyadari panggilan Tuhan atas hidupmu dan mulai menjalani panggilanmu itu, He will confirm His word with signs following. Dan Dia akan memberikan konfirmasi melalui tanda-tanda kepada hidupmu. The dead shall be raised. Yang mati akan dibangkitkan, The eyes will be opened. mata yang buta dicelikan, Demons will run. iblis akan meninggalkan, And people will be saved. dan orang-orang akan diselamatkan. Because Christ in you is Lord. Karena Kristus yang di dalam hidupmu adalah Tuhan. Let me finish with this. Saya akan tutup dengan ini. This is my first closing. Ini penutup saya pertama. Preachers have 3 closings. Biasanya pembicara penutupnya aja ada 3. But I'm hungry and I want to go to breakfast. Tapi saya lapar, saya mau makan pagi. The flesh is worse than the devil. Ingat, daging kita lebih parah dari iblis. My brethren,
this might be the last time that I really have a chance to talk to you. Mungkin ini kesempatan terakhir saya bisa bicara kepada Anda. Let Jesus live in you. Tapi izinkan Yesus hidup di dalam hidupmu. Amen. Let Jesus live in your members. Izinkan Yesus hidup di dalam hidup member-membermu. Your work is to help that. Pekerjaanmu adalah memastikan Yesus bisa hidup di dalam kehidupan para member. And you might say, well, I'm not a great leader. Anda mungkin bilang, saya ini bukan pemimpin yang baik. No, but the King of Kings that lives inside you is a great leader. Gak apa-apa, karena Raja di atas segala Raja adalah pemimpin yang luar biasa. Dan dia hidup di dalam hidupmu. And he lives in your members. Dan dia juga hidup di dalam member-membermu. And so help Jesus live in your members. Jadi bantu Yesus hidup di dalam kehidupan para membermu. And the fruit of the Spirit will be strong in your chapters. Dan buah roh akan menjadi sangat kuat di dalam chaptermu. Amen. And the gifts of the Spirit will be strong in your chapter. Dan karunia-karunia roh juga akan kuat di dalam chaptermu. Amen. You know, there are men who sing on the loudspeakers 2 or 3 times a day. Ada orang yang berdoa pakai loudspeaker 2-3 kali dalam sehari. But you can be, your members can be going about their daily work while the loudspeaker is going. Your members can heal the sick, cast out devils, open the eyes of the blind, and people will turn to God. Ada orang-orang yang mencari Tuhan 2-3 kali dalam sehari pakai speaker. Tetapi para member-membermu sepanjang hari dimanapun mereka berada bisa menjadi loudspeakernya Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa untuk Tuhan. Amen. When Jesus in you heals a man or a woman with cancer, that's louder than any loudspeaker. Ketika para membermu melalui Yesus bisa menyembuhkan orang yang sakit kanker, itu akan menjadi loudspeaker yang paling kuat dibandingkan loudspeaker apapun. Jesus has to be free to do that. Yesus harus dibebaskan di dalam diri setiap orang untuk orang tersebut bisa melakukan hal ini. Haleluya. Amen. Just close your eyes for a moment. Tutup matamu sejenak. In Acts 1:8, Yesus berkata di Kisah Rasul 1 ayat 8, when the Holy Spirit comes upon you, ketika Roh Kudus turun ke atas engkau, you shall receive power engkau akan menerima kuasa to be witnesses of me. menjadi saksi-saksiku. Receive now. Terima sekarang. You're just like the disciples in the upper room. Engkau seperti murid-murid Tuhan di lantai atas. Yes. You're just as strong as they are. Engkau sama kuatnya dengan murid-murid Yesus. Because you have the same Jesus that they have. Karena engkau memiliki Yesus yang sama yang mereka miliki. Yes. And they changed the world. Dan mereka merubah dunia. Jesus in you wants to save the world. Yesus yang ada di dalam dirimu mau juga menyelamatkan dunia. And as you go home today, Ketika engkau pulang ke rumahmu hari ini, Jesus goes home with you. Yesus ikut pulang ke rumah bersama engkau. Amen. Take him to your family. Bawa Yesus ke dalam keluargamu. Take him Yes. to your chapters. Bawa ke dalam chaptermu. Yes. And then let him be unzipped. Dan biarkan seperti seperti yang dibuka, ia bebas melakukan hal-hal yang supernatural. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Yes. Amen. Amen. I want to say something.